Kalau Allah mengatakan orang yang buta di dunia serta buta di akhirat itu adalah orang tersesat, tentu Bapak Ibu berpikir, buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah itu orang yang tersesat? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Had 46. Fa innaha la ta'mal absar walakinnal qulub bisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Kalaulah mata hati yang buta itu adalah orang yang tersesat, lalu maksudnya buta mata hati yang tersesat itu yang bagaimana? Itu maksudnya, kata Allah, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, dipastikan di waktu matinya dia juga tidak akan mengenal akan aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila, itulah sebenar-benarnya yang dikatakan sesat yang hakiki itu. Itu yang sebenar-benarnya dikatakan buta yang hakiki, yang tidak mengenal siapa Rabb-Nya, yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Bagaimana dia akan kembali dengan selamat kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah itu? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan mampu dan bisa menemui seseorang, padahal seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu tidak pernah kenal? Samalah artinya, bagaimana mungkin kita akan mampu memulangkan diri ini kembali kepada Allah jikalau Allah itu kita tidak mengenalnya di waktu hidup ini? Jadi mengenal Allah itu Bapak Ibu, bermakrifat kepada Allah, berliqo dan bermusyahadah dengan Allah itu jangan tunggu namanya kematian. Apakah Bapak Ibu berpikiran orang yang berpisah ruh dari jasadnya ini, apakah mereka mampu berjumpa dengan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu orang yang mati itu bisa berliqo dengan Tuhannya. Belum tentu Bapak Ibu orang yang berpisah ruh melepaskan cangkang ini, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau dia di waktu hidupnya, dia tidak mengenal dan berliqo dengan Tuhannya. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu makrifat itu wajib hukumnya. Kalau ada hukum di atas wajib itulah kita wajib belajar ilmu tauhid dan ilmu makrifat. Karena Nabi katakan apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, belum dikatakan kita sholat, belum dikatakan kita ini beribadah, jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Makanya baru sah ibadah kita, baru benar ibadah kita, apabila kita telah benar-benar mengenal Allah yang kita sembah itu. Sehingga kita mudah untuk mengingatnya Bapak Ibu. Mudah hati ini menghadirkan. Bagaimana hati ini hadir selalu kepada Allah. Satu contoh Bapak Ibu yang selalu Ustaz utarakan. Kalaulah Ustaz beritahu kepada Bapak Ibu, ada nama anak Ustaz Bapak Ibu namanya Rashid. Ya, anak Ustaz namanya Rashid. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini bisa enggak mengingat anak Ustaz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak? Tidak kan? Tapi bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda, suami istri, anak cucu menantu, walaupun ayah bunda, suami istri, anak menantu itu jauh dari tempat kita duduk ini? Bisa atau tidak? Bisa. Apa sebabnya bisa itu Bapak-Bapak? Karena kita sudah mengenalnya. Orang yang mengenal itu hakikatnya dia telah berliqo, telah bertemu, telah bersua. Hakikat berliqo itu dia adalah telah bermusyahadah. Orang yang berliqo, orang yang telah berjumpa dan bersua, pasti dia itu menyaksikan. Hakikat musyahadah
maka muwajjah, orang yang telah bertatap wajah itu karena dia telah menyaksikan. Begitu sebenarnya kita. Wajib bagi kita itu untuk bermakrifat, untuk berliqa', bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Kalau kita ingin bagaimana ibadah sholat itu ibadah yang khusyuk kepada Allah itu. Kalau tidak Bapak Ibu, pasti kita ini sholatnya banyak menghayal. Sholat kita banyak berimajinasi. Sholat kita ini banyak merenung-renung. Padahal yang kita imajinasikan, yang kita khayalkan, yang kita renungkan itu bukan aku, kata Allah. Karena aku tidak bisa diimajinasikan. Bagaimana kamu akan mampu untuk bisa mengenal aku padahal dirimu itu masih ada, kata Allah. Orang yang mampu mengenal aku, kata Allah, pada saat dia tidak lagi mampu memandang dan melihat akan dirinya. Ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa menyaksikan Allah, melihat Allah, berliqa' dengan Allah, kalau dirimu masih ada. Tapi apabila diri kita ini telah tiada, kita tidak lagi wujud dan bersifat, telah muncul kesadaran Tuhan dalam diri kita, bahwa kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah, maka ketika itulah Bapak Ibu baru bisa mengenal, menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Ketika diri kita telah benar-benar mati, Bapak Ibu. Rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa dan berliqa' dengan Allah. Mati yang bagaimana, Bapak Ibu? Apakah mati secara pandangan syariat atau mati secara pandangan hakikat? Kalau kita memahami mati secara pandang syariat, berarti saja ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Apakah dia adalah jaminan untuk berjumpa dengan Allah? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena yang dimaksudkan oleh Rasul bukan mati secara syariat. Tapi kata Rasul, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maknanya apa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum lepasnya ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Berarti yang dimaksudkan itu adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu maknanya matikalah kesadaran diri yang merasa diri itu yang bersifat wujud. Matikalah kesadaran diri kita ini yang merasa diri kita ini yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang qudrat, iradah dan hayat. Kalau sudah mati kesadaran diri kita yang merasa diri kita yang wujud, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah serta hayat, maka disitulah puncak kita untuk bisa berliqa' dan bermusyahadah dengan Allah itu. Sehingga tidak ada lagi tertilik diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada tertilik diri yang lain selain daripada diri Allah, maka ketika itulah yang dikatakan kita ini telah berlaku najis batin pada diri kita. Itulah yang disebut namanya dengan syirik itu. Wujuduka zanbun. Adanya keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, itu yang dosa, itu yang syirik. Rupanya yang menghijab diri kita untuk kita bisa liqa' dengan Allah, itu tiada lain adalah keakuan diri kita sendiri. Kata orang sekarang namanya ego. Kenapa orang tidak mau membunuh egonya? Sebab kalau egonya dibunuh, maka dirinya tidak akan pernah ada. Takut dia dirinya tidak pernah ada. Padahal sebenarnya sejak mula adanya dia tidak pernah ada. Kalau diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Sejak kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu awal, akhir, zahir dan batin itu adalah aku, kata Allah. Kalau ada orang mengatakan dirinya wujud dan bersifat
itu adalah orang yang mengaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Maka hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini tergelincir dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak tahu jalan pulang lagi kembali kepada Allah. Maka ini yang Allah ingatkan kepada diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Masing-masing dan sendiri-sendiri serta surang-surang. Tapi siapa yang lebih dahulu datang dan kembali menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, maka hendaklah kamu pulang dan kembali kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali Bapak Ibu diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah suci dan fitrah. Awal mula pertama kali kita dijadikan Allah. Terlahirnya kita dari rahim ibu kita dalam keadaan ma'rifat, suci dan bersih. Pada saat ajal itu datang, pada saat roh itu melepaskan akan cangkangnya, bagaimana diri kita ini telah benar-benar kembalinya juga dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalau memang asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Kalau Allah itu adalah diri yang maha suci, maka yang bisa kembali menemui Allah yang maha suci itu mesti dengan diri yang suci pula. Inilah orang yang selamat. Tak mungkin kita kembali menemui Allah itu dalam keadaan zulumat, dalam keadaan kotor, jiwa yang terantai dan terbelenggu. Kalaulah masih jiwa kita ini terantai dan terbelenggu, dipastikan kembalinya manusia itu dalam keadaan zulumat. Apa akibatnya, kata Allah? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, dalam keadaan zulumat, dalam keadaan berdosa, dia tidak mengenal aku karena dirinya itu adalah najis batin. Disebabkan dia menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Fa innalahu jahannam, maka kami benamkan dirinya itu di dalam neraka jahannam. Kalau mereka telah dibenamkan Allah dirinya dalam neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak mati dan juga tidak pernah hidup, supaya mereka merasakan azab yang berkekalan, kata Allah. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, dia beriman kepada aku, dia telah mengenal akan aku, dia telah berliqo dan bermusahadah dengan aku, kata Allah. Kemudian dia beramal soleh sampai habis usia umurnya, kata Allah. Faulaika lahum darajatul ula. Maka kami tinggikan makomnya, kami angkat derajatnya untuk menjadi kekasih aku, kata Allah. Rupanya Bapak Ibu, sekian banyak manusia yang diciptakan Allah. Sebenarnya Allah ingin mencari siapa yang lebih pantas dan lebih layak yang bisa untuk menjadi kekasihnya. Kalau Allah telah mengatakan kita ini menjadi kekasihnya, kita ini telah menjadi hambanya, 1000% kita ini telah menjadi hamba Allah dan kekasih Allah. Tapi kalau Allah belum mengatakan kita ini hamba dan kekasihnya, baru dalam bentuk ucapan kita, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Pengakuan yang datangnya daripada Allah. Maka Allah sebenarnya mencari siapa yang lebih layak dan pantas untuk menjadi kekasihnya dalam hidup ini. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kalau kita benar-benar ingin dikatakan Allah sebagai hambanya, wajib kita mengenal Allah. Kalau kita ingin dikatakan umatnya Rasul, wajib kita mengenal Muhammad itu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membukakan tabir rahasia diri Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak lagi bisa memandang akan diri ini. Selagi Bapak Ibu memandang akan adanya diri Bapak Ibu, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi malam ini mudah-mudahan waktu yang terbatas ini kita mencoba untuk menghatamkannya. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan Allah itu.
Karena mencari dan menemui Tuhan itu tidak kemana-mana Bapak Ibu. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah itu keluar dirinya. Ingin dicarinya Tuhan itu kayak Gua Hira, kayak gunung-gunung, bertapa dia di hutan-hutan. Dipastikan dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Allah itu ke dalam dirinya, pasti dia akan berjumpa dan menemui akan Allah itu. Maka inilah yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dalam bahasa kias. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud. Berdiri dengan sendirinya. Ana fi nuri, ana fi abdi. Aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Tuhan. Apalah tubsir. Kenapa tidak kamu pikirkan? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, maksudnya awal agama mengenal Allah itu sebelum kita ini difardukan, diwajibkan perintah sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, serta perintah-perintah yang lainnya, maka yang pertama kali diwajibkan dan difardukan Allah itu kepada kita itu adalah mengenal akan dirinya. Ya, mengenal dirinya. Di dalam rukun Islam Bapak Ibu, apa yang lebih awal tuh? Syahadat kan? Bukan sholat dulu, syahadat dulu. Jadi sebelum kita mendirikan sholat, benahi dulu syahadat kita. Syahadat itu kan artinya bersaksi. Kalau bersaksi melihat tak tuh Bapak Ibu? Tentu melihat. Kalau kita bersaksi lalu kita tidak melihat apa yang kita saksikan, itu syahadat apa namanya itu? Syahadat palsu tuh, bohong itu. Orang tabrakan di depan itu, ya. Kita tak melihat, lalu kita menjadi saksi di kantor polisi. Ya, mau Bapak Ibu menjadi saksi di kantor polisi itu padahal Bapak Ibu tidak melihat. Semestinya kan tidak mau, tapi menjadi saksi juga di situ. Akhirnya terjadi namanya saksi palsu. Orang yang bersaksi itu melihat dia. Akal udah benar penyaksian kita. Barulah diperintahkan Allah kita itu untuk mendirikan sholat supaya sholat kita itu bisa ingat. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Makanya Ustaz katakan tadi, supaya kita bisa untuk mengingat Allah, wajib kita mengenal Allah nih. Ini wajib kita mengenal. Karena hakikat mengenal itu Bapak Ibu, hakikat mengenal bahasa Arabnya ma'rifat, ya, itu adalah liqa nih. Tak mungkin dia itu berliqa, berjumpa dengan Allah kalau dia belum mengenal Allah. Kenal dahulu Allah. Kalau dah kenal Allah, insya Allah orang yang kenal Allah itu adalah orang yang berliqa. Tidak. Orang dah jumpa. Hakikat liqa itu disebut namanya dengan musyahadah. Menyaksikan, tak mungkin seseorang itu menyaksikan Allah kalau dia belum berjumpa dengan Allah. Jadi menyaksikan itu bukti bahwa dia telah berjumpa. Tidak mungkin dia akan menyaksikan Allah kalau dia belum berjumpa. Tak mungkin dia berjumpa kalau dia belum mengenal. Nah. Yang keempat, lihat. Hakikat musyahadah itu disebut namanya muwajjahah. Muwajjahah itu adalah orang yang telah bertatap wajah. Tak mungkin dia bertatap wajah kalau dia belum menyaksikan. Bertatap wajah. Jadi orang yang sudah menyaksikan itu bertatap wajah. Kalau dia sudah bertatap wajah, maka hakikat muwajjahah itu adalah fana tuh. Hilang dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah,
Siapa yang telah berjumpa Allah, siapa sudah menyaksikan Allah, siapa sudah bermuajahah dengan Allah, maka karam dirinya, fana dirinya, lebur dirinya, hapus dirinya, hancur dirinya, sirna dirinya. Maka ketika dirinya telah fana, hakikat fana itu yang dikatakan namanya dengan baqa billah itu. Maka orang yang telah baqa tidak lagi terpandang akan dirinya. Itu yang Ustaz katakan tadi. Yang menghijab kita dengan Tuhan itu adalah keakuan diri kita sendiri. Tapi apabila keakuan diri kita telah hilang, insya Allah kita mampu untuk berlikok dengan Allah itu. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, le namua Bapak Ibu berhenti jadi orang tu saya itu mah. Le ngerti susah tuh. Le namua berhenti jadi orang. Jangan ngaku juga waktu le. Nah, aden-aden tuh, ya, ambo-ambo tuh jangan. Nah, padahal diri kita la haula wala quwata illa billah itu. Sini wajib kita mengenal Allah. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah tuh? Nah, itu. Untuk mengenal Allah, nih, jalan yang Bapak Ibu, mengenal Allah itu wajib Bapak Ibu mengenal diri. Ya. Mengenal Allah itu wajib mengenal diri. Siapa diri ini yang sebenarnya? Kenapa jalan untuk mengenal Allah itu wajib mengenal diri? Siapa diri kita ini yang sesungguhnya? Maka dibukakan Allah rahasia diri Bapak Ibu ini. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Itu maknanya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Allah. Karena Allah itu yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Zahirnya aku nyata pada dirimu. Tapi batinnya kamu nyata pada aku, kata Allah. Itu yang mesti kita tilik. Itu yang mesti kita center. Man ana, siapa aku sebenarnya?